Al-ibadatul qalilah ma'al ikhlas khairun minal katsirah ma'ar riya'. Amalan sedikit namun ikhlas lebih baik dari amalan banyak namun riya'. Syekh Nawawi mengingatkan bahwa kualitas amal bukan pada jumlah tapi pada hati. Amal yang benar adalah amal yang semata-mata ditujukan kepada Allah. Dikisahkan, seorang laki-laki rajin salat tahajud di masjid setiap malam. Namun dalam hatinya ia merasa bangga karena merasa tidak ada yang sehebat dirinya. Di sisi lain, ada seorang kakek tua yang hanya bisa salat tahajud seminggu sekali karena sakit. Tapi setiap kali ia bangun, ia menangis karena merasa malu kepada Allah. Di akhirat kelak, amalan si kakek lebih berat timbangannya daripada si pemuda. Keikhlasan adalah ruh dari setiap amal. Tanpa ikhlas, amal sebesar gunung akan menjadi debu yang berterbangan. Man salaha sirruhu salahat alaniyatuh, wa man fasada sirruhu fasadat alaniyatuh. Barang siapa baik batinnya, maka akan baik pula lahirnya. Dan barang siapa rusak batinnya, maka lahirnya pun akan rusak. Syekh Nawawi menjelaskan bahwa keadaan hati adalah cerminan dari amal lahiriah. Jika hati dipenuhi niat yang suci, maka perkataan dan perbuatannya pun akan membawa cahaya kebaikan. Namun jika hati dipenuhi penyakit seperti iri, sombong dan dengki, maka lidah dan perbuatannya pun akan memancarkan kerusakan. Dikisahkan, seorang alim duduk di mimbar, menasihati banyak orang. Kata-katanya indah dan mengalir, membuat orang tersentuh. Namun di belakangnya, ia membicarakan keburukan murid-muridnya dan merasa dirinya lebih mulia dari mereka. Tak lama kemudian ilmunya menjadi kering. Orang-orang tak lagi terkesan, hatinya gelisah, hidupnya sempit. Ia lalu menyendiri, menangis kepada Allah dan memohon agar hatinya dibersihkan. Baru setelah itu, kata-katanya kembali menyentuh hati manusia. Hikmah, perbaikilah hati terlebih dahulu, karena hati adalah sumber cahaya atau kegelapan bagi seluruh amal. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Syekh Nawawi menekankan pentingnya ma'rifat kepada diri sendiri. Siapa yang menyadari bahwa dirinya lemah, hina dan penuh kekurangan, akan tunduk dan berserah kepada Allah yang Maha Sempurna. Dikisahkan, seorang pemuda selalu merasa kecewa dengan hidupnya. Ia merasa kurang tampan, miskin, dan tak berbakat. Hingga suatu malam ia mendengar seorang ulama berkata, "Kenalilah dirimu, maka kau akan kenal siapa Tuhanmu." Ia merenung. Ia sadari bahwa nafasnya, pikirannya, bahkan jantungnya bergerak tanpa kendali dirinya sendiri. Malam itu ia menangis. Ia sadar bahwa semua yang ia miliki adalah pemberian. Sejak itu ia tidak lagi mengeluh tapi bersyukur, dan hidupnya berubah. Mengenal diri sendiri bukan melemahkan, tapi menguatkan iman. Karena dari situlah seseorang memahami betapa besar kuasa Allah. Man akhlasha lillahi arba'na yawman, saharaya nabiul hikmah min qalbihi ala lisani. Barang siapa memurnikan niatnya hanya untuk Allah selama 40 hari, maka akan tampak pancaran hikmah dari hatinya ke lisannya. Syekh Nawawi mengisyaratkan bahwa ketulusan yang terus-menerus akan membuka pintu kebijaksanaan sejati. Bukan hanya ucapan yang indah, tapi nasihat yang menyentuh dan mengubah hati orang lain. Dikisahkan, ada seorang lelaki biasa yang tinggal di desa. Ia tidak pandai bicara, tidak pernah dikenal orang. Namun selama 40 hari, ia memutuskan untuk menjauh dari keramaian dan hanya berzikir serta membaca Quran. Ia tidak meminta apa-apa, kecuali agar hatinya dibersihkan. Saat kembali ke kampungnya, ia mulai berbicara dengan lembut. Setiap ucapannya membuat orang menangis dan sadar. Mereka bertanya, "Apa yang terjadi padamu?" Ia menjawab, "Aku hanya mencoba jujur kepada Allah selama 40 hari." Hikmah, keikhlasan bukan hanya diterima Allah, tapi juga membuat hati manusia lain ikut tersentuh. Al-aqilu man taraka ad-dunya qablan tutrakahu, wa a'mala liqabrihi qablan yadkhulahu, wa arda rabbahu qablan yalqahu. Orang yang berakal adalah yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya.
mempersiapkan kuburnya sebelum ia memasukinya dan mencari ridha Tuhannya. Sebelum ia bertemu dengannya, Syekh Nawawi mengajak kita untuk hidup dengan kesadaran akan akhirat. Dunia bukan tempat menetap, melainkan tempat singgah. Yang beruntung bukan yang paling banyak mengumpulkan, tetapi yang paling siap menghadapi kematian. Dikisahkan, seorang hartawan tua tiba-tiba sakit keras. Di ranjangnya ia gelisah. Ia berkata kepada anak-anaknya, "Semua hartaku jangan dikuburkan bersamaku. Kuburkan aku bersama satu sajadah dan satu buku kecil." Anak-anaknya bingung. Setelah ia wafat, mereka temukan buku kecil itu berisi tulisan tangannya sendiri. Yang paling kusesali adalah waktu. Karena saat uangku habis, aku bisa mencari lagi. Tapi saat waktuku habis, aku tak bisa membeli kembali. Orang cerdas bukan yang paling cepat kaya, tapi yang paling siap untuk pulang. La tanzur ila sigari al-ma'siyah, walakin unzur ila azamati man asaitahu. Janganlah engkau melihat kecilnya maksiat, tetapi lihatlah siapa yang telah engkau durhakai. Syekh Nawawi mengingatkan bahwa walau suatu dosa tampak ringan di mata manusia, namun hakikatnya tetaplah pelanggaran terhadap perintah Allah yang Maha Agung. Maka jangan remehkan dosa sekecil apapun. Dikisahkan, seorang pemuda berkata pada gurunya, "Saya hanya berbuat dosa kecil, tidak merugikan siapa-siapa." Sang guru berkata, "Ambillah batu kecil setiap kali engkau berdosa kecil." Pemuda itu pun mengumpulkan batu-batu kecil itu setiap hari hingga setahun. Ketika ia melihat kembali, ternyata ia telah membangun sebuah tumpukan besar di halaman rumahnya. Ia menangis menyadari betapa besar dosanya yang dianggap kecil. Dosa kecil yang terus-menerus akan menjadi besar di sisi Allah. Dan hati yang meremehkannya sedang dalam bahaya. Man tala amaluhu sa'a amaluhu. Barang siapa panjang angan-angannya, buruklah amal perbuatannya. Syekh Nawawi memberi peringatan tentang bahaya angan-angan duniawi yang panjang. Semakin jauh seseorang memikirkan masa depan dunia, seringkali semakin ia menunda amal syalih. Padahal kematian tidak menunggu kesiapan. Dikisahkan, ada seorang pedagang berkata, "Nanti kalau aku sudah kaya, baru aku akan serius ibadah." Namun usahanya makin berkembang dan ia makin sibuk. Ketika berusia 50 tahun, ia berkata, "Nanti kalau anak-anak sudah menikah, aku akan mulai taubat." Lalu ketika ia tua dan tubuhnya melemah, ia berkata, "Nanti kalau sudah pensiun, aku akan perbanyak ibadah." Tapi ajal datang sebelum rencana itu terjadi. Ia wafat dalam keadaan belum sempat sujud dengan khusyuk. Menunda amal karena angan-angan adalah tipu daya nafsu, sedangkan kematian tak pernah menunda. Man lam ya'rif ni'mata Allah alaihi fa ghairih, fa huwa adu li ni'matillah. Barang siapa tidak menyadari nikmat Allah pada orang lain, maka ia adalah musuh bagi nikmat Allah. Syekh Nawawi menegaskan bahwa orang yang iri terhadap nikmat yang diberikan kepada saudaranya, sejatinya membenci ketentuan Allah. Dan ini adalah bentuk penolakan terhadap hikmahnya. Dikisahkan, ada dua orang sahabat. Yang satu sukses berdagang, yang satu masih hidup pas-pasan. Sahabat yang miskin mulai merasa iri dan berkata dalam hati, "Kenapa bukan aku yang diberi rezeki sebesar itu?" Malamnya ia bermimpi melihat timbangan amal. Timbangan rezeki sahabatnya ternyata ringan dibandingkan sabar yang ia jalani setiap hari. Ternyata rezekiku adalah sabar, dan rezekinya adalah ujian kekayaan. Hikmah. Orang yang iri terhadap nikmat orang lain sejatinya sedang menolak pembagian. Padahal setiap bagian punya ujian masing-masing. Man ya'mal su'ayu jazabih. Barang siapa berbuat keburukan, niscaya akan dibalas dengannya. Syekh Nawawi mengingatkan bahwa tidak ada satu pun amal keburukan yang akan terlewat dari balasan, baik di dunia maupun di akhirat. Sekecil apapun dosa akan diperhitungkan. Dikisahkan, seorang lelaki sering menggoda wanita di pasar. Ia berkata, "Cuma main-main, tidak sampai berzina." Namun suatu hari, adik perempuannya digoda oleh pria lain. Ia marah besar. Ketika ia mengadu pada seorang alim,
Orang alim itu berkata, "Engkau sedang menuai apa yang engkau tanam." Ia terdiam, lalu pulang dalam tangis dan mulai memperbaiki diri. Setiap perbuatan akan kembali kepada pelakunya, cepat atau lambat. Balasan Allah tidak pernah luput. Ma aktsara ibadallah wa aqallal mukhlisin. Betapa banyak hamba-hamba Allah, namun sedikit yang benar-benar ikhlas. Syekh Nawawi menjelaskan bahwa amal, ibadah akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan keikhlasan. Banyak orang beribadah bukan karena Allah, tapi karena ingin dilihat, dipuji atau dihormati. Dikisahkan, di sebuah desa ada dua orang guru ngaji. Yang satu terkenal, yang satu tidak dikenal. Guru yang terkenal sibuk membangun citra, sementara yang satu lagi diam-diam mengajar anak-anak miskin. Suatu malam, seorang alim bermimpi melihat cahaya turun di rumah guru yang tak dikenal. Ketika ditanya, ia menjawab, "Aku hanya ingin satu hal, agar Allah ridha kepadaku walau tak ada yang tahu." Hikmah, Allah tidak menilai banyaknya amal, tapi keikhlasan di baliknya. Karena ikhlas adalah ruh dari seluruh ibadah. Man ta'allama al-ilma li ghairillah falyatajawwa maq'adahu min an-nar. Barang siapa menuntut ilmu bukan karena Allah, maka siapkanlah tempat duduknya di neraka. Syekh Nawawi memperingatkan bahaya niat yang rusak dalam menuntut ilmu. Ilmu adalah cahaya, tapi bila dicari untuk dunia maka ia menjadi petaka. Dikisahkan, seorang santri rajin menghafal kitab dan fasih, berbicara di depan orang, tapi hatinya selalu ingin dipuji. Ketika tidak ada yang menyanjung, ia kesal dan malas belajar. Suatu malam ia bermimpi, kitab-kitabnya terbakar satu persatu. Ia menangis dan bangun dengan gemetar, lalu ia bertobat dan belajar kembali hanya karena Allah. Man ahabba lillah wa abghada lillah wa ata lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan menahan karena Allah, maka sempurnalah imannya. Syekh Nawawi menekankan bahwa iman sejati tidak hanya pada lisan, tetapi pada sikap hati dan perbuatan yang tulus karena Allah semata. Dikisahkan, seorang sahabat Rasulullah memberi makanan kepada tetangganya meski ia sendiri lapar. Ketika ditanya, ia menjawab, "Aku memberi karena Allah. Aku yakin dia takkan membuatku kelaparan." Dan benar, tak lama kemudian seseorang datang membawa hadiah makanan lebih banyak dari yang ia beri. Man sabara 'ala al-faqr wujiba lahu al-ghina. Barang siapa bersabar atas kefakiran, maka wajib baginya kekayaan pahala besar. Syekh Nawawi menyampaikan bahwa kemiskinan bukan kehinaan selama disertai sabar dan ridha kepada ketentuan. Justru banyak kekayaan hati lahir dari kesabaran. Dikisahkan, seorang wanita tua hidup miskin di tepi kota. Setiap pagi ia memuji Allah dan memberi makan burung dari remahan rotinya. Orang-orang mengejeknya. "Apa yang kau dapat dari bersyukur seperti itu?" Ia hanya tersenyum. Suatu hari, seorang saudagar melewati rumahnya dan melihat burung-burung itu berkumpul. Ia terharu, lalu mengangkat wanita itu sebagai penjaga rumah dan memberinya nafkah layak sampai wafat. Man sadaqa fa'a mahabbatillah la yubal an yusa'iqa ahadun. Barang siapa jujur dalam mencintai Allah, maka ia tidak peduli jika manusia membencinya. Syekh Nawawi menunjukkan bahwa cinta sejati kepada Allah membuat seseorang fokus hanya pada ridhanya, bukan pada pujian atau hinaan makhluk. Dikisahkan, ada seorang pemuda yang setiap malam menyendiri di masjid, membaca Al-Quran dan menangis. Orang-orang menganggapnya aneh dan bahkan mencemoohnya, tapi ia tidak menjawab sepatah kata pun. Ketika ditanya, ia berkata, "Aku hanya ingin dilihat oleh Allah, bukan oleh manusia." Setelah ia wafat, banyak orang bermimpi melihatnya tersenyum di taman surga. Keikhlasan menjadikan hati kuat dan tak tergoyahkan oleh penilaian manusia. Man kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Barang siapa banyak bicara maka banyak pula kesalahannya. Syekh Nawawi menasihati agar kita menjaga lisan karena banyak bicara tanpa ilmu, dan kehati-hatian
dapat menyeret kepada dosa yang tak disadari. Dikisahkan, seorang pedagang terkenal karena lisannya yang tajam. Ia sering mengejek, meremehkan dan membual di pasar. Suatu hari ia jatuh miskin. Saat meminta tolong pada orang-orang, mereka enggan membantu. Salah satu dari mereka berkata, "Mulutmu dulu yang membuat kami menjauh." Ia pun menyesal, tapi penyesalannya datang terlambat. Lidah bisa membawa kebaikan besar, tapi juga bisa menjerumuskan ke dalam kehinaan jika tak dijaga. Al-khairu fa'ama ikhtarahullah. Kebaikan ada pada apa yang Allah pilihkan. Syekh Nawawi mengajarkan untuk ridha terhadap takdir. Seringkali manusia merasa kecewa karena tidak mendapatkan apa yang ia inginkan, padahal di balik itu ada rahmat besar. Dikisahkan, seorang pemuda gagal masuk madrasah impiannya. Ia kecewa dan merasa doanya sia-sia. Namun beberapa tahun kemudian, madrasah itu hancur karena bencana. Sementara itu, ia justru tumbuh menjadi ulama di tempat yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Saat ditanya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Kini aku tahu kenapa dulu doaku tidak dikabulkan." Apa yang tampak buruk menurut kita, seringkali adalah kebaikan besar yang tersembunyi di sisi Allah. Man la yarham la yurham. Barang siapa tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Syekh Nawawi menekankan pentingnya kasih sayang kepada sesama makhluk. Sifat rahmat bukan hanya pada ucapan, tapi pada perbuatan nyata terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya. Dikisahkan, seorang pria tua membawa sekeranjang roti, lalu meletakkannya di dekat sarang kucing liar setiap hari. Orang-orang menertawakannya dan berkata, "Apa gunanya? Itu cuma kucing jalanan." Namun suatu malam rumah pria itu hampir kemalingan. Anehnya kucing-kucing itu mengeong keras dan membangunkannya. Pencuri pun gagal masuk dan ia selamat. Siapa yang menebar kasih sayang akan dilindungi oleh kasih sayang Allah dengan cara yang tak terduga. Man taba sidquhu tabarahmanu alaih. Barang siapa benar kejujurannya, maka kasih sayang Ar-Rahman akan turun atasnya. Syekh Nawawi mengajarkan bahwa jujur bukan hanya soal ucapan, tapi juga sikap hati dan kesetiaan pada kebenaran. Allah mencintai hamba yang jujur dalam niat dan tindakannya. Dikisahkan, seorang pemuda hendak merantau. Ibunya memberi sehelai uang dan berkata, "Jangan pernah berdusta." Di jalan ia dihadang perampok. Mereka bertanya, "Apa engkau bawa uang?" Ia menjawab, "Ya, di dalam bajuku." Perampok itu heran, lalu bertanya kenapa ia tidak berbohong. Pemuda itu menjawab, "Ibuku berpesan agar aku jujur." Mendengar itu, hati si perampok luluh. Ia menangis dan bertobat saat itu juga. Kejujuran yang sederhana bisa mengubah hati yang paling keras sekalipun jika datang dari hati yang bersih. Man nazara ila mafaidu an nastala huznu. Barang siapa suka memandang apa yang dimiliki orang lain, maka kesedihannya akan berkepanjangan. Syekh Nawawi mengingatkan agar tidak iri kepada rezeki orang lain. Fokus kepada apa yang ada di tangan sendiri. Jauh lebih menenangkan hati dan menjaga dari keluh kesah. Dikisahkan, seorang lelaki tiap hari iri melihat tetangganya. Hingga suatu hari, ia melihat si tetangga menangis di balik tembok rumah. Ternyata anaknya sakit keras dan hartanya habis untuk berobat. Sejak itu, lelaki itu sadar bahwa setiap nikmat punya ujiannya sendiri. Orang yang selalu melihat ke atas tidak akan pernah puas, tapi yang melihat ke dalam akan menemukan ketenangan. Man lam yata'allam far'as sighar, lam yatahaqqaq far'al kibar. Barang siapa tidak belajar di masa kecil, maka sulit berhasil di masa tua. Syekh Nawawi mengajarkan pentingnya memanfaatkan masa muda untuk menuntut ilmu dan beramal. Umur muda adalah waktu terbaik karena fisik masih kuat dan pikiran masih segar. Dikisahkan, seorang pemuda gemar bermain dan berkata, "Nanti saja aku belajar agama kalau sudah tua." Waktu terus berjalan, ia mulai sibuk bekerja, lalu berkeluarga, lalu sakit-sakitan. Saat tua, ia ingin mulai belajar, tapi hafalannya lemah dan tubuhnya tak kuat duduk lama. Ia menyesal dan berkata, "Andai dulu aku manfaatkan waktuku." Kesempatan belajar tidak selalu datang dua kali.
Masa muda adalah ladang emas bagi ilmu dan amal. Man lam yahzan 'alal ma'as, fahuwa min ahlil khatar. Barang siapa tidak merasa sedih atas dosa-dosanya, maka ia termasuk orang yang dalam bahaya. Syaikh Nawawi menegaskan bahwa hati yang mati adalah hati yang tidak peduli saat berbuat maksiat. Rasa sedih dan takut setelah berdosa adalah tanda bahwa iman masih hidup. Dikisahkan, seorang lelaki pernah meninggalkan salat selama bertahun-tahun, tapi suatu hari ia menangis saat mendengar azan. Ia berkata, "Kenapa hatiku baru tergerak sekarang?" Malam itu ia tidak bisa tidur dan berdoa sambil menangis hingga fajar. Sejak hari itu, ia tidak pernah meninggalkan salat lagi seumur hidupnya. Rasa bersalah setelah dosa adalah rahmat dari Allah. Itu jalan pulang bagi hamba yang ingin kembali. Man la yashkuru al-qalil, la yashkuru al-katsir. Barang siapa tidak bersyukur atas yang sedikit, maka ia tidak akan bersyukur atas yang banyak. Syaikh Nawawi menjelaskan bahwa syukur bukan tentang banyaknya nikmat, tapi tentang rasa cukup dan sadar bahwa setiap pemberian adalah karunia Allah. Dikisahkan, seorang ibu tua diberi sepotong roti oleh cucunya. Ia menerimanya sambil tersenyum dan berkata, "Alhamdulillah, ini lebih dari cukup." Anaknya bertanya, "Kenapa ibu selalu bersyukur padahal hidup kita pas-pasan?" Sang ibu menjawab, "Karena orang yang tak bersyukur hari ini tak akan bahagia walau besok jadi raja. Syukur menjadikan hati lapang meskipun harta sempit, dan kufur membuat hati sempit meskipun harta melimpah. Man ghalaba hilmuhu ghadabah, wasala ila kamalir rijal." Barang siapa yang kesabarannya mengalahkan amarahnya, maka ia telah mencapai derajat manusia sempurna. Syaikh Nawawi menjelaskan bahwa kekuatan sejati bukan pada fisik atau kemarahan, tetapi pada kemampuan menahan diri saat tergoda untuk membalas. Orang yang mampu menahan marah menunjukkan kedewasaan ruhani. Dikisahkan, seorang ulama dipukul oleh orang yang salah paham kepadanya. Ia hanya diam, tidak membalas. Orang-orang bertanya, "Mengapa tidak engkau bela dirimu?" Saya menjawab, "Jika aku membalas, aku tak beda dengan dia. Tapi jika aku sabar, aku lebih dekat dengan Allah." Beberapa hari kemudian, si pemukul datang meminta maaf dengan air mata menyesal. Kesabaran yang menahan amarah lebih berat daripada kekuatan fisik, dan Allah angkat derajat orang-orang yang mampu menahannya. Man istawa yaumahu fahuwa maghbun. Barang siapa harinya sama seperti hari kemarin, maka ia termasuk orang yang merugi. Syaikh Nawawi memberi isyarat bahwa kehidupan seorang mukmin harus selalu bertambah, baik dalam ilmu, amal maupun akhlak. Tidak ada hari yang lebih berharga selain hari ini. Dikisahkan, seorang murid mencatat amal hariannya. Ia selalu menulis syalat, zikir, tidur. Setiap hari ia ulangi. Hingga suatu malam gurunya berkata, "Apa engkau tidak ingin lebih dekat pada Allah hari ini daripada kemarin?" Sejak itu ia mulai menambah amal setiap hari. Membaca Al-Quran, bersedekah hingga mengajar. Waktu yang berlalu tanpa peningkatan. Amal adalah kehilangan yang tidak bisa diganti dengan dunia seisinya. Man radhiya biqalil minar rizq, istaraha badanuh wa qalbuh. Barang siapa ridha dengan sedikit rezeki, maka tubuh dan hatinya akan tenang. Syaikh Nawawi mengingatkan bahwa ketamakan membawa kegelisahan, sementara qana'ah, merasa cukup, membawa ketenangan batin. Dikisahkan, seorang penjual gorengan hidup sederhana, tapi wajahnya selalu cerah. Temannya yang bekerja di kantor besar merasa heran, "Mengapa engkau selalu bahagia, padahal penghasilanmu kecil?" Ia menjawab, "Karena aku tidak merasa miskin selama aku bersyukur. Yang membuat susah adalah rasa kurang, bukan jumlah uangnya. Ketenteraman bukan milik orang kaya, tapi milik orang yang tahu caranya menerima dengan lapang dada." Man asraja qalbahu bidzikrillah, lam yuzlimhu syai'un minad dunya. Barang siapa menerangi hatinya dengan zikir kepada Allah, maka kegelapan dunia tidak akan mempengaruhinya. Syaikh Nawawi menjelaskan bahwa hati yang selalu berzikir akan tenang dan terlindungi dari kebingungan,
kesedihan, dan kecemasan dunia. Zikir menjadi pelita dalam hidup. Dikisahkan, seorang pemuda kehilangan pekerjaan dan ditinggalkan tunangannya. Ia hampir putus asa, namun ia mulai mengisi malam-malamnya dengan zikir, menyebut nama Allah dalam tangis dan harapan. Beberapa bulan kemudian, hidupnya belum banyak berubah secara dunia, tapi ia merasa damai dan kuat menghadapi segalanya. Seseorang bertanya, "Apa yang membuatmu bertahan?" Ia menjawab, "Karena aku tidak pernah sendiri." Orang yang senantiasa berzikir akan mendapat kekuatan batin yang tidak bisa dijelaskan oleh logika dunia. Man kana lillah kana Allahulah. Barang siapa hidup karena Allah, maka Allah akan mencukupinya. Syaikh Nawawi mengajarkan bahwa jika seseorang memfokuskan hidupnya untuk mencari ridha Allah dalam kerja, ibadah, dan pergaulan, maka Allah akan menjadi penolong dan pelindungnya. Dikisahkan, seorang guru ngaji hidup miskin, tapi ia tidak pernah meminta. Ia mengajar anak-anak dengan sabar dan senyum. Orang-orang berkata, "Kalau kau kerja lain pasti lebih kaya." Ia menjawab, "Kalau aku kerja untuk Allah, biarlah Allah yang urus rezekiku." Tak lama kemudian, seorang dermawan menanggung seluruh kebutuhannya seumur hidup karena terkesan dengan ketulusannya. Siapa yang hidupnya untuk Allah tidak akan pernah ditinggalkan olehnya. Man tala raja'uhu qalla amaluhu. Barang siapa terlalu panjang harapannya pada dunia, maka amalnya akan sedikit. Syaikh Nawawi memperingatkan bahwa angan-angan duniawi yang tak berujung sering membuat seseorang menunda amal dan bertambah lalai. Ia berharap banyak dari dunia, tapi lupa bekal untuk akhirat. Dikisahkan, seorang laki-laki berencana berhaji setelah pensiun, bersedekah setelah kaya, dan taubat setelah tua. Namun ajal datang saat ia baru saja membeli rumah baru. Ia belum sempat menunaikan janjinya kepada Allah, dan keluarga pun hanya bisa menangis di atas pusaranya. Angan-angan yang tak disertai amal hanya akan menjadi penyesalan di akhir hayat. Man hasaba kalamuhu min amalih, qalla kalamuhu fa'ma la ya'na. Barang siapa menghitung ucapannya sebagai amal, maka ia akan sedikit berbicara tentang hal yang tidak bermanfaat. Syaikh Nawawi mengajarkan bahwa setiap kata yang keluar akan diperhitungkan di hadapan Allah. Maka orang bijak akan menjaga lisannya dari bicara sia-sia atau menyakitkan. Dikisahkan, seorang lelaki senang berbicara di mana saja. Ia sering menyela, bergosip, dan tertawa berlebihan. Suatu hari, ia duduk di majelis seorang ulama. Sang ulama hanya diam dan sesekali tersenyum. Ia bertanya, "Kenapa engkau tidak banyak bicara?" Ulama itu menjawab, "Karena aku tidak ingin membawa terlalu banyak beban ke akhirat." Semakin seseorang sadar bahwa setiap kata adalah tanggungan, maka ia akan lebih memilih diam daripada bicara yang tak berguna. Man ahabba an yusahiba as-salihin faliyahtasib ala nafsih. Barang siapa ingin bersahabat dengan orang-orang saleh, maka hendaknya ia memaksa dirinya berbuat baik. Syaikh Nawawi menunjukkan bahwa kebersamaan dengan orang-orang saleh adalah anugerah, tapi juga tanggung jawab. Karena lingkungan baik menuntut seseorang untuk berubah menjadi lebih baik. Dikisahkan, seorang pemuda ingin ikut duduk di majelis para ulama, tapi ia merasa belum pantas. Gurunya berkata, "Kalau engkau ingin bersama mereka, maka latihlah dirimu bersikap seperti mereka." Pemuda itu mulai menjaga wudu, waktu salat, dan lisannya. Lama-kelamaan ia benar-benar menjadi bagian dari mereka. Kebaikan adalah jalan yang bisa dilatih. Berteman dengan orang baik akan memperbaiki hati, jika kita pun bersungguh-sungguh menyesuaikan diri. Man nama an salatih, kana mahruman fa'rizqih. Barang siapa tidur dan meninggalkan salatnya, maka ia akan terhalangi dari rezekinya. Syaikh Nawawi menegaskan bahwa meninggalkan salat bukan hanya dosa, tapi juga sebab terhalangnya keberkahan hidup. Rezeki tidak hanya soal harta, tapi juga ketenangan dan kelapangan hidup. Dikisahkan, seorang pedagang mulai malas bangun. Subuh, ia tetap berdagang tapi rezekinya semakin seret. Ia mencoba berbagai strategi bisnis, tapi hasilnya tetap buruk. Akhirnya ia datang kepada seorang kiai dan bertanya. Kiai itu hanya menjawab,
Coba bangun lebih pagi dan jangan tinggalkan subuh. Ia pun kembali menjaga salatnya. Tak lama, pintu rezekinya terbuka kembali dari arah yang tak disangka. Salat adalah sumber keberkahan hidup. Meninggalkannya sama dengan menutup gerbang kebaikan dari Allah. Alhamdulillah,